Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngonten Aja. Saya Abdul Karim dari Komunitas Informasi Masyarakat Tangguh, Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru, host pada acara yang akan mengambil tema Peluang dan Tantangan Arus Logistik Pengusaha Lokal Menuju IKN. Untuk itu kami mengundang tamu istimewa kami dari Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Ketua Umum, yaitu Ibu Sinta Laksmi Dewi, atau sering disapa dengan Ibu Sinta, Bu ya. Ya. Assalamualaikum, Bu. Apa kabar? Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya, selamat datang di podcast Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan. Makasih. Mungkin kita tidak berbasa-basi, langsung aja, karena tema ini cukup hangat dan sangat menantang bagi para pengusaha di Kalimantan Selatan. Nah, kami langsung dengan satu pertanyaan untuk Ibu. Kira-kira menurut Kadin Provinsi Kalimantan Selatan, di mana posisi Kalimantan Selatan ini dalam ekosistem perekonomian IKN? Ya, terima kasih pertama-tama kami diundang dalam acara podcast yang sangat baik ini. Saya rasa ini adalah satu media yang bisa memberikan informasi bagi kesempatan kita selama ini kita menjadi gerbang tetangga terdekat dari IKN. Jadi sehubungan juga penetapan Kalsel sebagai gerbang logistik utama untuk Kalimantan terhadap IKN, maka kita melihat bahwa IKN ini adalah salah satu titik tumpu bagi perkembangan dunia usaha khususnya logistik bagi Kalimantan Selatan. Dibukanya jalur-jalur yang saat ini kita ketahui oleh pemerintah, mulai dari jalur Banjarbaru, Batu Licin, kemudian juga jembatan Pulau Laut, serta Mekar Putih. Ini merupakan salah satu bentuk daripada perhatian pemerintah bahwa IKN ini memang penting untuk bisa menjadi salah satu destinasi logistik dari Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Timur, utamanya IKN. Oke, Bu. Jadi jelas tadi ya, positioning Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan IKN, di mana pemerintah sudah punya program ya, punya target-target yang disiapkan untuk menjadi daerah penyangga yang tentunya akan mengambil manfaat yang paling menguntungkan lah kehadiran IKN ini. Oh ya, ulun dengar Ibu baru saja dari IKN kebetulan ya? Ya, kebetulan minggu lalu saya ke IKN, ada kegiatan raker di sana. Ternyata pembangunannya sangat pesat ya. Sangat pesat. Sangat hijau, sangat indah dengan landscape yang betul-betul bisa menyeimbangkan dengan arsitektur bangunan yang sangat modern, tapi juga tidak meninggalkan dari kesan tradisional dan mencerminkan daripada kebinekaan Indonesia ya di IKN itu. Jadi pesan daripada KOKN kemarin di sana bahwa banyak sekali masih investasi yang bisa kita masuki di IKN, terutama untuk investasi hotel-hotel per hotel, karena baru ada 2 Pak. Hotel di sana, Swiss Hotel, dan ada satu lagi F Hotel kalau nggak salah itu di sana. Dan Hotel Bintang 3, Bintang 4 nih banyak sekali pengunjungnya Pak. Kemarin aja sampai 38.000 pengunjung waktu libur. Jadi luar biasa di sana tuh. Kemudian tinggal kita Kalsel melihat bagaimana nih peluang ini, apakah bisa kita masuki bersama seperti itu. Jadi di sana sudah kelihatan aktivitas ya, setidaknya IKN ini yang sudah nyata itu menjadi semacam tujuan wisata, ya. Tujuan wisata karena tidak saja dari masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat dari luar negara. Tetangga kita, mereka rata-rata pasti berkunjung ke ibu kota Nusantara. Karena indah sekali, menurut saya sangat indah ya, dengan pohon-pohon yang menghijau. Sekarang air juga tidak jadi masalah, karena dulu pernah menjadi masalah. Saya kebetulan kali ketiga ini ke IKN dan ternyata luar biasa perkembangannya. Ada 3.000 ASN kalau nggak salah sudah ada aktif di sana. Sudah aktif di sana. Dan jangan lupa menurut Pak Prabowo 2028 ini kalau semuanya lancar, mereka akan menjadikan itu kenyataan sebagai ibu kota. Sebagai ibu kota.
Dan kami dengar juga pemerintah Prabowo ini memang berkomitmen ya untuk tetap melanjutkan pembangunan IKN. Bahkan di tahun ini kalau nggak salah ada sekitar 6,3 triliun dari APBN yang dialokasikan untuk pembangunan di IKN. Betul, Pak. Nah, tadi kalau melihat yang Ibu lihat sendiri langsung di sana ya, kenyataan yang ada di IKN, berarti peluang-peluang bisnis banyak terbuka gitu, perhotelan antara lain. Nah, pertanyaannya bagaimana kesiapan nih para pengusaha lokal khususnya dalam memanfaatkan peluang yang besar ini dan wabil khusus orang-orang di Kalimantan Selatan? Ya, jadi menurut saya untuk menjawab tantangan Kalsel sebagai gerbang logistik regional hal ini di seluruh Kalimantan region. Jadi kita sudah punya jalan tembus tadi seperti saya bilang Banjarbaru Batu Licin. Ini bisa dipakai untuk kapasitas kendaraan yang menyesuaikan. Karena dari sana itu agak lebih cepat jalurnya, kemudian bisa memotong daerah-daerah yang memang terlalu tinggi. Bahkan sekarang pemerintah kan sudah memulai kegiatan koreksi jalan yang kedua yang sedang berjalan tahun ini. Mudah-mudahan dengan adanya koreksi ini akan semakin nyaman kita berkendara di sana, dan juga mudah-mudahan saya berharap juga di sana di daerah Batu Licin ataupun jalur Sungai Durian atau Sepanjang itu bisa dijadikan titik hub logistik hub bagi daerah yang bisa transit ke sana untuk menyimpan hasil bumi atau hasil daerah sumber daya alam kita untuk menjadi supply kemudian ke IKN. Karena dari Batu Licin ini kalau nggak salah menuju IKN itu sekitar 4 jam, 3 atau 4 jam saja. Lebih dekat itu daripada kita dari sini. Ya, jadi kalau kita berpikir logistik, kita harus berpikir juga tentang daerah yang bisa menjadi transit areanya, Pak. Betul. Jadi tidak perlu kita harus langsung, tapi kita bisa menyimpan dulu. Kemudian permintaan ada, kita baru bisa teruskan seperti itu. Sejauh ini yang sudah Ibu lihat di IKN ini, seberapa besar sih sudah keterlibatan pengusaha-pengusaha benua kita nih dalam katakanlah menjadi subkon pembangunan IKN atau yang memang sudah mungkin eksis di sana, ada nggak Bu yang dari sini? Iya, alhamdulillah kemarin kami sempat di tahun 2025 kalau nggak salah itu memperkenalkan semen kons kita. Karena selama ini mereka memakai semen Gersik dan juga Indosemen. Saya sampaikan kepada Direktur Operasional IKN waktu itu, kebetulan anggota Kadin juga. Jadi saya sampaikan kita punya loh semen di sana, kenapa nggak dicoba? Karena saya tanya kons belum masuk ke sana, belum masuk ke IKN. Jadi ternyata kemarin saya ke IKN, alhamdulillah sudah banyak truk mereka membawa semen gitu ya, tangki semen itu untuk menyuplai ke IKN. Selain daripada Indosemen yang ada di Batu Licin. Kemudian untuk ikan, kalau nggak salah itu mereka disuplai dari hulu sungai, Pak. Hulu sungai. Iya. Daerah kita sini daerah kita. Jadi kalau sayur mayur mereka supply dari Balikpapan. Kemudian kalau ikan, patin, nila itu diambil dari Kalsel. Dari Kalsel. Iya. Itu jalur darat ya? Jalur darat. Berarti ya? Ya, kalau kemudian Indomaret juga ada. Pengusaha kita di sana berusaha Indomaret. Kalau nggak salah waktu itu mereka membangun di daerah Hunian, Hunian ASN. Dan income-nya kalau kemarin saya tanya itu sekitar hampir 10 juta per hari, Pak. 10 juta per hari? Iya, income-nya saja. Jadi konsep-konsep yang sekolahan juga kami pernah membawa dari Hasnur, Hasnur Politeknik Hasnur, untuk bisa berkontribusi di sana, termasuk juga Safwah untuk perumahan, perhotelan juga. Jadi mudah-mudahan nanti makin banyak, Pak. Alhamdulillahnya saya senang kemarin kons sudah mulai supply ke sana. Mengenai kelancaran arus nih dari Kalsel ke sana atau dari Banjarmasin ke arah Balikpapan itu untuk seperti tadi menyuplai ikan gitu ya. Gimana kondisi infrastruktur jalan, jembatan, semuanya aman, ready? Pak. Aman Ya? Ya, aman, untuk kendaraan kecil berbobot 1 ton gitu sampai dengan 4 ton itu aman, Pak. Aman sekali. Cuma kendaraan yang oversize kemudian juga besar 20 ton gitu.
ke atas itu kayaknya masih menjadi tantangan tersendiri. Ya. Kadin barangkali punya program atau persiapan khusus ya dengan anggota-anggota, mungkin juga berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyambut peluang ini. Ada program seperti itu? Beberapa kali kami bertemu dengan Bapeda ya. Saya kebetulan Kadin juga termasuk dalam Dewan Vokasi Daerah. Jadi tantangan IKN ini harus kita jawab sebagai peluang kita untuk menyuplai tenaga vokasi ke sana. Karena tenaga vokasi ini penting sekali karena 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi yang banyak dan itu perlu kita siasati bersama. Jadi apakah nanti kelebihan demografi ini nanti menjadi beban ataupun menjadi pendapatan bagi daerah dan salah satunya adalah IKN. Jadi mungkin kerjasama ini harus di-branding oleh pemerintah dulu, kemudian Kadin sebagai mitra kerjanya juga mendorong dengan adanya peningkatan kualitas vokasi kita. Mungkin karena ada hotel, ada juga rumah sakit, mungkin kita bisa mengambil beberapa kegiatan daripada pekerja sektor ini saja untuk disuplai ke sana, karena Kalsel ini termasuk daerah tetangga. Sehingga mungkin kos untuk tenaga kerja ini bisa diminimalisir, seperti itu untuk cuti dan seterusnya. Tadi udah Ibu sampaikan mengenai aktivitas di sana yang sudah mulai tumbuh gitu ya. Bagaimana melihat ini kemampuan kita pengusaha lokal di Kalimantan Selatan ini dalam berkompetisi katakanlah dengan pulau-pulau ada provinsi lain? Karena kan yang dekat dengan IKN itu mungkin yang terdekat Samarinda, ya, Bontang kan lebih dekat. Begitu juga di luar pulau. Kalau Sulawesi itu daerah Mamuju itu ke Balikpapan itu secara jarak lurus itu lebih dekat daripada kita. Nah, gimana persaingan ini kita ada di mana sekarang? Ya, jadi kita sebenarnya ini merupakan satu tantangan yang harus kita jawab dan siasati bersama. Dalam bentuk satu kolaborasi, karena tidak mungkin dalam kondisi saat ini kita bekerja sendiri-sendiri, Pak. Jadi semua informasi tentang IKN ini harus kita sosialisasikan, informasikan dengan baik dengan teman-teman juga yang di Kadin. Melalui Kadin, otomatis kami berkepentingan ya, Pak ya. Tapi juga sebaiknya mungkin usul saja pemerintah berkantor, Pak, di sana sebagai tetangga terdekat yang harusnya memiliki porsi yang juga sama dengan Balikpapan ataupun Samarinda ataupun Bontang tadi Bapak bilang, Kalimantan Timur lah khususnya. Jadi kita tidak perlu berkantor sana dalam arti bahwa informasi keperluan apapun dari IKN bisa langsung kita dapatkan dan disampaikan, dicarikan solusinya. Jadi jemput bola seperti itu, Pak. Karena banyak juga sekarang mulai orang berkantor di sana. Bahkan BKPN juga ada dan kalau bisa minta kantor itu dengan otoritanya. Jadi otomatis kita bisa hubungan lebih dekat, Pak. Jangan sebagai tetangga. Karena secara fisik dekat gitu ya? Iya, secara fisik dekat, kedekatan mungkin dari ngopi, dari ngobrol, dari Pak Bas main band kita ikutan gitu kan. Ketua otoritanya ya, hobi band itu ya, Pak Bas. Ya, jadi maksud Ibu mungkin perlu dijajaki, misalnya lobbyingnya dikuatin, Pak. Lobbying, dan kita memang secara fisik adalah perwakilan di sana ya. Betul, jadi mungkin kantor pemerintah Provinsi Kalsel hadir di komplek IKN, di sana di dalamnya mungkin Kadin dan lain-lain. Iya, Pak, betul seperti itu. Untuk mempermudah penetrasi kita menuju ke IKN. Selama ini yang Ibu manfaatkan untuk arus informasi tadi apa melalui ada aplikasi tertentu misalnya yang menawarkan katakanlah apa saja yang dibutuhkan di IKN? Itu sebenarnya belum ada, Pak, aplikasi itu. Belum ada. Jadi ya? penggunaan digital atau apa itu belum terlalu terbuka lah seperti itu. Tapi karena kunjungan kemarin dan langsung berhadapan dengan kepala OIKN, kita mendapatkan arus pemberitaan yang luar biasa. Jadi investasi di sana tidak harus kita ikuti dalam bentuk yang besar, Pak. Dari yang kecil pun akan bisa. Dan investasi di sana itu kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam perpajakan dan free tax selama berapa lama seperti itu. Jadi saya rasa ini yang bagus ya. Mudah-mudahan nanti tetap berkembang lebih jauh lagi. Nah, sejauh ini
kendala katakanlah itu yang barangkali Ibu hadapi terkait dengan mungkin informasi tadi atau mungkin masalah kemampuan SDM gitu ya. Apa yang paling prioritas menurut Ibu yang harus diatasi untuk pengusaha lokal ini biar bisa berkompetisi di sana? Jadi sebenarnya kemampuan pengusaha kita ini besar, Pak. Tapi kemudian tidak terarah seperti itu karena kurangnya informasi tadi. Jadi sebenarnya kita untuk berinvestasi di IKN itu tidak harus yang besar langsung. Bahkan kita berinvestasi laundry, seperti tadi saya bilang minimarket, cuci mobil. Bahkan kemarin Pak Basuki bilang kalau ada yang bisa yoga, yoga Pak. Ada juga permintaan jasa yoga sih. Karena tinggal di KN tuh bosan Pak. Betul. Bosan karena di tengah hutan ya seperti itu. Bahkan beliau bilang begitu. Bahkan kalau ada anak-anak kreatif di sana bisa bikin hiburan apa sana, orang pasti datang. Jadi istilahnya kendalanya itu lebih pada informasi tentang kebutuhan tadi Bapak bilang. Kemudian juga tentang berapa besar yang kita bisa akses di sana. Kemampuan kita saya rasa karena sekarang nih menurun daripada sektor batubara, kita bisa pelan-pelan beralihkan ke sana. Kita kumpulkan mungkin pengusaha-pengusahanya bisa disampaikan. Nah tadi Bu Sinta menyinggung sedikit soal politeknik ya. Barangkali di sana kan ada 3.000 pegawai yang mungkin bawa anak yang perlu sekolah di situ kan. Nah ini juga satu peluang Bu ya. Betul Pak. Barangkali orang-orang Banjar ini bisa mendirikan apa di sana yang sesuai dengan kebutuhan SMP, SD, SMA dan lain sebagainya ya. Ada peluang itu. Ya ada peluang. Jadi mereka selama ini yang sudah dibangun tingkat SD Pak ya, itu SD lokal yang kemudian di rehab mereka menjadi standar IKN seperti itu. Karena standar IKN ini memang khusus untuk ibu kota negara. Jadi keperluannya lagi juga perlu sekolah-sekolah setingkat SMA dan universitas juga bisa masuk ke sana Pak. Iya. Mungkin dari Bapak kan dosen jadi. Iya, ini sedang saya pikirkan juga. Gak apa-apa, karena di situ IKN bilang semua investasi berupa tanah yang diperlukan itu dalam bentuk HGB Pak, 30 tahun, kemudian 20 tahun bisa diperpanjang dan bisa diperbaharui kembali, dan ada tax reduction-nya Pak untuk membangun di sana. Oh gitu ya? Iya, ada di sana. Insentif gitu ya? Insentifnya ada, banyak sekali insentifnya, sampai mereka membuka diri seperti itu. Karena banyak juga ASN ini masih S1 kan Pak, mereka perlu S2 Pak. Betul. Jadi bikin kelas jauh di sana nggak salah juga Pak. Oke. Jadi pembangunan IKN ini para pemirsa itu membawa dampak ya ekonomi sosial yang cukup besar, dan kita sebagai daerah penyangga atau istilahnya hinterland ini harus bisa memanfaatkan peluang itu semaksimal mungkin supaya mendapat manfaat lah, tidak hanya jadi penonton ya Bu Sinta ya. Oke, untuk kembali ke masalah logistik ya, logistik bagaimana arus, kan Banjarmasin ini punya posisi yang strategis ya, katakanlah barang dari Jawa kan yang terdekat dari Surabaya kan mampirnya ke sini, Ibu bilang tadi sebagai hubnya gitu ya. Nah, adakah rencana dari Kadin misalnya memanfaatkan aplikasi digital untuk pengelolaan sistem informasi logistiknya ini, Bu? Saya rasa mungkin arus logistik ini memang harus didukung dari transformasi digital yang lebih masif ya. Dan ini yang berkepentingan ini adalah para stakeholder yang ada di dalam bisnis logistik ini. Artinya bahwa kita harus membuat satu sistem logistik yang efisien dan bisa menyesuaikan waktu dengan kebutuhan yang ada. Betul sekali. Jadi kalau nyampainya juga sebelum kebutuhan itu muncul, itu kan rugi ya Pak ya. Jadi lebih baik kita menggunakan sistem pergudangan. Saya rasa sudah waktunya untuk membuat satu pergudangan hub tadi di sana untuk bisa mensupport daripada logistik Kalimantan Selatan. Tinggal nanti
yang mengoperasikan ini adalah antara Pelindo dan juga teman-teman yang terkait dengan logistik, Pak, kesananya. Kemudian sementara itu yang diperlukan lagi adalah kita boleh menurunkan biaya logistik kita yang sekarang ini mencapai sekitar 30%. Ya. Jadi cukup tinggi. Jadi kalau misalnya nanti ada zero odol yang ditetapkan di bulan Oktober, maka ini akan jadi menambah peningkatan daripada biaya logistik itu sendiri. Jadi pemerintah harus menyiapkan diri bagaimana caranya win-win solution supaya ini bisa tetap efektif biayanya, kemudian juga kita bisa bergerak dan bisa mentransformasikan dari bisnis mining menjadi bisnis logistik yang memang berkontribusi kepada ekonomi daerah. Ya, jadi barangkali dari Kadin bisa mendorong pemerintah gitu ya, untuk menyiapkan sistem aplikasi. Ya, sekarang kan eranya kecerdasan buatan, gitu ya, artificial intelligence. Jadi memang banyak sekali informasi itu yang bisa dikelola untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kan melalui aplikasi AI itu katakanlah misalnya tingkat kebutuhan sana berapa, persediaan sini berapa, mengenai cuaca, mengenai kendala di jalan kan bisa dirangkum informasi itu sehingga efisien sekali jadinya. Jadi istilahnya kita ada satu pasar besar untuk pasar induk, Pak. Kalau bicara tentang hasil bumi ya, sumber daya alam kita seperti beras, apa segala macam itu, kita misalnya menghitung untuk keperluan domestik kita, kemudian berapa yang kita bisa suplai ke ikan. Jangan sampai domestik kita tidak tertangani, di IKN-nya udah kita tangani gitu kan. Itu maksudnya pentingnya yang Bapak bilang tadi, artificial intelligence tadi, untuk bisa mensupport daripada sistem logistik kita. Karena kita terus saja kita masih belum memiliki pasar induk, jadi kita belum bisa menghitung nih dari sana datangnya berapa hari bisa tersuplai, terus kemudian menghitung yang kosong-kosongnya di mana titiknya. Jadi harus kalau ini kosong kita ambil dari mana, itu harus ada, Pak. Betul. Seperti itu. Nah itulah bayangannya kalau menggunakan aplikasi digital itu kan bisa dikelola itu dengan baik sehingga tidak terjadi keterlambatan pemasokan atau terjadi penumpukan barang, kan bisa diatur di situ. Iya, betul. Kita sudah banyak berbincang dengan Ibu Sinta, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Selatan, tadi mengenai peluang dan tantangan arus logistik dari benua kita menuju IKN. Dan kita juga mendapatkan informasi yang ternyata sebenarnya cukup banyak peluang ya yang bisa dimanfaatkan, tidak hanya sekedar suplai logistiknya, tapi yang di IKN-nya sendiri itu membutuhkan berbagai macam dukungan untuk memenuhi kebutuhan ASN, IKN, dan masyarakat sekitar tentunya yang juga sama-sama berada di sana. Dan yang terpenting, Pak, untuk kita memastikan keterlibatan kita dalam IKN ini adalah kolaborasi. Kolaborasi, kuncinya di situ ternyata. Iya. Jadi government to government, gubernur ke gubernur, pengusaha ke pengusaha, dan juga masyarakat dengan masyarakat. Iya. Ya intinya jadi pentahelix lah. Pentahelix ya. Jadi berbagai unsur terlibat di dalamnya. Betul. Mungkin Ibu Sinta ada yang mau spesial pesan untuk pemirsa, untuk masyarakat penikmat Ngonten Aja, silakan. Ya, saya berharap bahwa kehadiran IKN di Pulau Kalimantan ini adalah satu yang harus kita syukuri bersama, bahwa ibu kota negara itu hadir di tengah-tengah kita. Tapi kita jangan lalai untuk bisa memanfaatkan setiap peluang ini yang ada di IKN itu menjadi sesuatu yang berharga untuk kita kontribusikan juga sebagai PAD daripada daerah kita. Untuk itu perlu sekali bagi kita untuk berkolaborasi bersama, menjawab setiap tantangan ini menjadi peluang dan membuat satu perkembangan yang baik bagi ekonomi daerah kita. Baik, pemirsa Ngonten Aja, kita sudah cukup banyak mendapat informasi, pengayaan, dan manfaat-manfaat dari perbincangan ini. Saya Abdul Karim, sudah saatnya untuk pamit dari Anda. Terima kasih atas atensi, dan saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan saya sebagai host tamu di podcast Dinas Kominfo ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.